Baik, selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, mosi yang akan dibahas yaitu Dewan ini sebagai remaja yang sadar politik akan menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik, contohnya pernyataan politik online, demonstrasi, protes, dan lain-lain. Izinkanlah kami membawakan perdebatan kali ini dalam ranah akademik konseptual guna mengawal dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya sebagai pembicara pertama untuk mendudukkan latar belakang lahir emosi perdebatan kita kali ini yang kita pahami bersama-sama bahwa anak muda adalah garda terdepan dalam perubahan kemajuan suatu daerah bahkan negara, di mana sehingga peran mereka sangat penting dalam bingkai politik yang bukan hanya penting untuk ikut mencoblos ataupun penting dalam menjadi tim sukses yang akan tetapi hal yang paling penting bagi anak muda adalah memberikan ruang politik untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Sangat memahami situasi sosial yang ada, mereka memiliki banyak saluran dan akses informasi yang mana disebabkan oleh keaktifannya menggunakan teknologi cerdas, memahami mana pemberitaan yang sengaja dibuat untuk sekadar menggaduhkan suasana, berita-berita bohong yang tak berdasar, hoax, dan lain sebagainya. Di mana urgensi terhadap regenerasi politik yang seyogyanya bukan sekedar regenerasi terhadap usia generasi, akan tetapi juga dalam bentuk pemikiran, visi dan pandangan, nilai-nilai utama kepemimpinan, demokrasi, kesetaraan, dan lain sebagainya. Akan tetapi kami dari tim pemerintah, sebagai remaja yang sadar politik, kami menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat, yang kita pahami bersama-sama bahwa kepentingan elit politik yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan aktivitas politik lebih mementingkan kepentingan golongannya dan terkesan menghambat keterlibatan pemuda dengan ideologi yang kami punya atau pemuda punya, di mana di sini sebagai remaja yang sadar politik kami akan menahan diri untuk tidak berpartisipasi karena walaupun kami sadar akan tetapi suara kami tidak didengar Dewan Juri yang terhormat, di mana realita tersebut cukup menghambat bagi kaum pemuda untuk menembus tirani yang telah dibangun oleh kepentingan oknum elit politik yang telah lebih dahulu menguasai aktivitas politik secara menyeluruh. Selain itu, kami sebagai remaja akan menahan diri dari aktivitas politik karena mengapa? Karena masih labil, di mana stabilitas ekonomi yang masih kurang terkontrol atau tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Aktivitas politik yang dapat menghalalkan segala cara untuk menarik suara, yang mana ketika remaja terpancing itu akan menjadi kegiatan yang sia-sia bagi si remaja itu sendiri. Yang selanjutnya, di mana tekanan di dalam politik masih sangat kuat, yang walaupun kami remaja masih sadar politik, akan tetapi kami tidak tahan pressure yang sangat kuat di dalam dunia perpolitikan Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya, walaupun sadar politik, tidak menutup kemungkinan bahwa kami remaja memiliki sikap agresif terhadap orang-orang yang berbeda pilihan politik dengan kami Dewan Juri yang terhormat. Oleh karenanya, kami dari tim pemerintah sebagai remaja yang sadar politik, kami akan lebih memilih untuk menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik, yang mana contohnya pernyataan politik online, demonstrasi, protes, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami dari tim pemerintah mengambil contoh yang pertama yaitu contoh ketika aksi reformasi di korupsi yang baru saja terjadi beberapa waktu ke belakang, di mana di sini kami memperlihatkan contoh adanya remaja-remaja yang masih mudah terpancing emosi, yang padahal kami meyakini bahwa mereka-mereka yang turun ke jalan, mereka paham dan sadar akan politik, akan tetapi masih bisa dilihat bahwa kericuhan dan kerusuhan masih terjadi, yang mana menyebabkan kerusakan-kerusakan di jalan dan lainnya. Itu menunjukkan bahwa terjadi hal-hal negatif, dampak negatif yang walaupun mereka paham terhadap dan sadar akan politik, akan tetapi menimbulkan hal-hal negatif yang menyebabkan yang seperti saya sebutkan, yaitu di mana masih banyaknya kerusakan-kerusakan, kerusuhan, kericuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menimbulkan hate speech. Di sini ketika remaja contohnya memiliki paslon dukungan mereka, dan paslon dukungannya tersebut mereka menjadi korban hate speech oleh orang lain, yang akan secara tidak langsung mereka bisa saja terpancing untuk membalasnya hate speech tersebut. Karena apa, Dewan Juri yang terhormat? Karena kembali lagi karena emosi mereka yang masih belum stabil atau unstable emotion. Lalu apa daripada untuk berpartisipasi dan masuk ke dalam dunia politik, hal apa yang bisa dilakukan?
selain partisipasi dalam dunia politik. Contohnya itu membangun ide dan visi ke depan. Hal yang berikutnya dapat dilakukan oleh anak muda adalah mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang di benaknya, yang dimana justru dapat membentuk sebuah startup baru yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan membuka lapangan pekerjaan baru contohnya bagi masyarakat lain. Selanjutnya yaitu bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru, di mana ketika dunia ini semakin dinamis dan modern seperti saat ini, kita sebagai anak muda perlu membiasakan diri untuk terbuka dan berbagai pengalaman baru, yang mana contohnya seperti bergabung dengan organisasi sosial, menjadi relawan bagi orang-orang miskin, atau mengikuti ajang-ajang perlombaan. Oleh karenanya kami dari tim pemerintah menyetujui dengan hadirnya mosi ini. Terima kasih.